Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Holistik 16. Di video kali ini kami akan membagikan tentang mengenal perbedaan antiseptik dan desinfektan untuk mencegah COVID-19. Jadi sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe ya. Pandemi COVID-19 tak kunjung mereda, sehingga kita harus melakukan pencegahan lebih lama lagi. Salah satunya dengan mengetahui perbedaan antiseptik dan desinfektan. Kedua bahan ini memang bisa digunakan untuk membunuh virus maupun bakteri. Namun, penggunaannya tidak bisa disamakan karena kita perlu mengenal lebih dalam perbedaan antiseptik dan desinfektan agar kedepannya tidak salah penggunaannya. Banyak orang yang masih menggunakan istilah antiseptik dan desinfektan secara bergantian, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda fungsinya. Yang pertama adalah antiseptik. Antiseptik adalah bahan pembunuh bakteri dan virus yang digunakan di tubuh. Sementara itu, di desinfektan digunakan di permukaan benda seperti meja, gagang pintu, dan lainnya. Baik antiseptik maupun desinfektan mengandung bahan yang bernama biosida. Biosida adalah bahan aktif yang digunakan untuk membunuh bakteri serta kuman maupun virus. Namun, biasanya kandungan biosida yang ada di dalam antiseptik jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang berada di dalam desinfektan. Antiseptik sendiri biasa digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan permukaan kulit sebelum operasi, membersihkan permukaan kulit yang terluka, mengobati kulit yang berinfeksi, maupun yang lainnya. Jenis-jenis antiseptik. Ada beberapa jenis antiseptik yang bisa digunakan sehari-hari. Masing-masing biasanya dikemas menjadi jenis yang berbeda-beda. Contohnya, chlorhexidine biasanya digunakan untuk antiseptik pembersih luka, antibakterial yang sering untuk merawat luka jatuh maupun luka bakar. Berikut peroxide dan primacronate, yaitu bahan yang umumnya digunakan dalam obat kumur dan mengandung antiseptik pada luka terbuka. Yang berikut, povidin dan iodin sebagai bahan yang biasanya digunakan untuk sebagai antiseptik membersihkan luka yang terkontaminasi akibat operasi hingga membersihkan kulit yang masih sehat. Yang berikut, alkohol. Konsentrasi alkohol mencapai 60-70%, lebih efektif sebagai antiseptik jika dibandingkan dengan yang memiliki konsentrasi 90-95%. Selanjutnya, desinfektan. Desinfektan ini berfungsi untuk membersihkan permukaan lantai, meja, gagang pintu, maupun kain yang terkontaminasi oleh bakteri maupun virus, serta mensterilkan alat medis yang bisa digunakan berulang kali. Adapun jenis-jenis desinfektan sebagai berikut. Yang pertama, glutarate 2%. Bahan ini biasa digunakan sebagai desinfektan alat-alat operasi yang tidak bisa disterilkan menggunakan suhu panas. Bahan ini juga digunakan untuk membersihkan permukaan benda-benda lainnya. Yang kedua, chloroxinol 5%. Bahan ini sebenarnya bisa digunakan baik sebagai antiseptik maupun desinfektan. Biasanya dipakai untuk membersihkan alat-alat medis dengan cara direndam dengan campuran alkohol 70%. Yang berikut, klorin. Klorin adalah bahan yang sering kita sebut dengan kaporit. Selain bisa membersihkan air di dalam kolam renang, bahan ini rupanya juga digunakan sebagai bahan desinfektan untuk permukaan barang-barang. Beberapa efek samping penggunaan antiseptik dan desinfektan. Beberapa jenis antiseptik dan desinfektan yang konsentrasinya sangat kuat dapat menimbulkan luka bakar di kulit jika tidak dilarutkan dengan air maupun cairan yang lainnya. Bahkan, bahan yang sudah dilarutkan pun masih beresiko menimbulkan iritasi apabila dibiarkan menempel di kulit.
Iritasi akibat bahan antiseptik ataupun desinfektan disebut sebagai dermatitis kontak. Baik antiseptik maupun desinfektan berperan penting dalam upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19. Selalu sediakan antiseptik di tas maupun di rumah, agar Anda biar segera membersihkan tangan setelah menyentuh sesuatu. Desinfektan juga perlu disediakan di rumah untuk memastikan bahwa permukaan yang sering kita sentuh sudah bebas dari virus maupun bakteri. Anda juga bisa membuat desinfektan sendiri di rumah apabila bahan ini sulit didapatkan selama masa pandemi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.